Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia Karani, dan juga hari ini kita akan bahas tentunya seputar dunia kesehatan ya. Eh, Khususnya hari ini kita akan bahas mengenai tenggorokan yang juga sering dialami oleh masyarakat Indonesia, yaitu radang amandel. Nah, sebetulnya apa sih itu radang amandel ini? Kemudian sebetulnya apa sih fungsi amandel? Kemudian penyebabnya apa sehingga terjadinya radang, serta pengobatan, dan juga yang paling penting adalah cara mencegahnya juga akan kita bahas hari ini. Sudah bersama saya narasumber kita, Dr. Ilman Marta Negara, yang merupakan dokter spesialis THT, telinga, hidung, tenggorokan. Halo Dokter Ilman, apa kabar dokter? Selamat sore, Kak Cynthia. Baik, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, oke. Dokter, kita akan bahas soal radang amandel ya dok? Oke, Kak Cynthia. Oke. Dokter, mungkin saya langsung ke pertanyaan pertama dokter. Sebetulnya apa sih itu amandel ini dok? Berfungsinya untuk apa? Oke, jadi ini sebenarnya amandel itu sesuatu yang sangat lazim ya, terutama buat anak-anak ya, penyakit yang sering diderita pada anak-anak ya, sampai dengan ke remaja bahkan dewasa. Jadi amandel itu sebenarnya apa sih? Amandel itu adalah suatu jaringan ya, salah satu dia adalah bagian organ yang memang itu dia isinya adalah sel-sel darah putih ya, yang memang posisinya itu ada di rongga mulut bagian belakang, itu dekat pangkal lidah yang memang posisinya ada di dekat tenggorok. Ya, jadi jumlahnya ada dua, kanan dan kiri. Jadi nggak sebelah ya. Jadi memang Tuhan sudah menciptakan amandel itu berpasangan, jadi nggak sendirian. Nah itulah amandel. Jadi dia jaringan ya, yang ada di rongga mulut. Oke, Gitu. Sebetulnya fungsinya untuk apa dokter? Oke, fungsi ini adalah untuk pertahanan ya, untuk menangkal infeksi kuman, infeksi virus dan kuman. Jadi dia bagian dari pertahanan tubuh. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, tadi berbicara tentang radang amandel ya dokter ya. Kalau radang amandel itu apa sih dok? Kondisinya seperti apa? Terus apa yang menyebabkan dokter? Jadi amandel itu kalau di dalam dunia medis disebutnya tonsil ya. Jadi kalau misalkan istilah penyakitnya radang amandel, bahasa medisnya adalah tonsilitis. Jadi kalau ada infeksi, peradangan atau inflamasi ya, artinya terjadi suatu peradangan di jaringan amandel sendiri ya. Jadi adanya infeksi ya, adanya infeksi atau peradangan yang biasanya disebabkan oleh kuman ya, kuman dan virus yang menyebabkan si amandel sendiri ini menjadi meradang. Dia akan memerah ya, kemudian kadang membengkak ya. Membengkaknya ini bisa sampai menutupi rongga mulut. Nah itu yang disebut dengan radang amandel atau yang biasa disebut tonsilitis. Apa yang menyebabkannya ini dokter? Nah tadi saya sudah kasih clue sedikit ya. Jadi paling sering itu disebabkan oleh kuman ya. Kuman itu bisa virus, bakteri ya. Jadi bakterinya itu adalah bakteri-bakteri yang berasal dari kebanyakan dari udara. Jadi udara yang terhirup itu yang bisa masuk ke amandel atau tonsil. Oke, berarti kemungkinan penularannya, maksudnya terinfeksinya itu artinya dari makanan atau minuman atau udara tadi ya dokter ya? Bagaimana nih dok? Jadi gini, konsepnya paling sering itu kumannya adalah kuman yang berasal dari saluran pernafasan ya. Jadi artinya kita nggak bicara soal COVID saja ya, tapi kuman yang ada di pernafasan ya, ada infeksi pernafasan atau ISPA. Dia batuk, ya dia tidak pakai masker, terus dia menutup batuknya dengan tangan, telapak tangan, kemudian dia salaman sama kita, ya artinya itu bisa menjadi suatu potensi penularan ya. Terlebih kalau orang tersebut sedang radang tenggorokan. Makanya nggak heran ya kalau misalkan di rumah nih ada yang lagi sakit melan, sakit tenggorokan, kemudian bapaknya jadi ikutan sakit, ibunya ikutan sakit, ya anak-anak sama istri atau suaminya menjadi sakit, itu akan dengan cepat menular ya radang tenggorokan
Apalagi ada amandel ya, si kumannya bisa ikut jalan-jalan. Kemudian dari makanan ya, ini makanan ini menarik sekali. Kalau misalkan kita mengkonsumsi makanan yang kurang hygiene ya, kurang bersih ya, contohnya jajan di pinggir jalan, itu kan kemungkinan kontaminasi kumannya sangat tinggi. Sehingga kalau misalkan terus belum makan udah nggak cuci tangan dulu, kemudian jajan pinggir jalan, terus kita makan, ya artinya kemungkinan kuman tersebut akan masuk ya ke tenggorokan. Dan pertahanan pertama di tubuh kita kalau ada sesuatu di rongga mulut, apa itu? Ya amandel. Di sanalah sebagai pintu gerbang awalnya. Jadi kalau misalkan kita semakin banyak memasukkan konten makanan yang tidak baik, ya artinya tubuh pun akan bereaksi tentunya. Yaitu dia pertahanan tubuh kita. Di situ ada amandel yang akan menjadi garda terdepan nih untuk makan ini, ya. Jadi kemudian yang kedua, makanan atau minuman, terutama kita bahas tuh minuman yang dingin ya. Oh, saya habis minum minuman yang es nih, yang icy ya, yang dingin. Terus habis itu amandel saya kelihatan jadi membengkak nih ya. Nah, kenapa bisa seperti? Apakah itu menyebabkan radang amandel? Enggak. Jadi ceritanya amandel itu ada suhu tertentu ya. Jadi kalau suhu tubuh manusia itu yang normal 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Jadi dan suhu amandel itu kurang lebih kisarannya di sekitar itu ya, suhu tersebut, dan sedikit lebih hangat. Jadi kalau misalkan kita memasukkan minuman ya atau sesuatu dengan konten yang lebih dingin, artinya akan terjadi perubahan ekosistem dari suhu di sekitar tenggorokan dan amandel. Ya, dan itu secara tidak langsung bisa membuat potensi masuknya kuman lebih mudah. Ya, karena suhu tersebut menjadi lebih dingin ya. Ditambah dengan kalau misalkan pas lagi kita makan pedas, minum minuman es, kitanya nggak cuci tangan ya, daya tahan tubuh kita kurang baik, itu akan semakin memungkinkan terjadinya radang amandel. Jadi itu bukan hanya satu-satunya faktor, tapi bisa memicu atau bisa menjadi suatu faktor potensi dari infeksi amandel. Oke, jadi ada hubungannya juga artinya ya dok ya, sering minum minuman dingin gitu dokter untuk memicu tadi radang amandelnya dok? Iya, bisa, tapi secara tidak langsung ya. Jadi kalau misalkan minuman dingin menyebabkan itu, nanti saya di demo sama minuman boba yang sekarang lagi tren ya. Bukan itu ya, tapi itu secara tidak langsung ya. Kalau misalkan ya, tiap hari kita minum minuman dingin ya pasti bakal sakit ya. Oke. Kalau ini dokter, makan goreng-gorengan katanya juga nggak tahu nih benar apa enggak ya dokter ya, bisa menyebabkan radang amandel juga dok. Jadi pada prinsipnya begini ya, sebenarnya makan gorengan itu, sekarang saya balik pertanyaannya, kalau misalkan kita setiap hari atau terlalu sering makan gorengan, kira-kira bakal sehat nggak? Kita tidak bicara amandel saja ya. Tentunya tidak sehat ya. Lagi-lagi itu dia, kita memasukkan sesuatu konten makanan, otomatis yang paling terdepan di rongga mulut kita tuh apa sih? Amandel. Itu pertahanan tubuh kita. Dia akan bereaksi ya. Kalau misalkan gorengan tersebut ya, gorengan kan lagi enak, misalkan kita makan pisang goreng nih ya, bola-bola atau apapun itu yang kita makan ya, pedas-pedas, panas-panas ya, terlampau panas ya, itu akan menimbulkan mikro iritasi ya, akan menimbulkan lecet yang sifatnya kecil-kecil yang mungkin bisa jadi dapat dikompensasi tubuh kita ataupun enggak. Nah, manakala lecet tersebut berbarengan dengan masuknya kuman ya, kuman bisa masuk dari perilaku kita ya, nggak cuci tangan mau makan ya, ya sudah masuk di sana mulai masuklah deposit kuman, yang mana itu akan itu dia ya, gate-nya itu atau pintu gerbangnya amandel, dia akan nyangkut di situ si kumannya. Itu lihat ceritanya sebenarnya kenapa mekanisme terjadinya infeksi di amandel. Bukan karena makanannya ya sebenarnya, tetapi kalau frekuensinya terus-menerus, terlalu sering, ya itu berpotensi menimbulkan radang amandel. Oke, baik.
Nah, untuk gejalanya dokter, apa saja nih dok untuk radang amandel ini dok? Oke, jelas ya, karena ini posisinya ada di tenggorokan, paling sering ya nyeri menelan, ya. Nyeri menelan, nyeri daerah tenggorokan atau di leher, dan paling sering tuh dia mulutnya jadi bau, lebih bau daripada biasanya. Oh saya mah sering gosok gigi nih ya, tapi nggak enak tenggorokan, terus kata pasangan saya atau kata keluarga saya kok jadi lebih bau ya. Nah itu merupakan ciri khas karena ada akumulasi atau deposit dari kuman di sana ya. Kemudian juga jadi ada keluhan sulit menelan ya. Ketika mau menelan makanan jadi tidak nyaman karena seperti kalau orang pasien-pasien saya bilang tuh seperti kayak yang ditusuk-tusuk jarum di tenggorokan tuh, perih kayak disilet-silet tenggorokannya ya. Nyeri tenggorokan, susah menelan, dan nyeri saat menelan. Terkadang disertai dengan demam ya, demam tinggi ya, maupun mulai agak bengkak-bengkak nih, muncul seperti kelereng-kelereng di tenggorokan tuh. Seperti kita sariawan kan nih, kadang-kadang suka bengkak nih di leher ya. Itu gejala-gejala radang amandel yang paling sering terjadi ya. Oke. Tapi dokter, apa bedanya sama radang tenggorokan dokter? Kan juga kadang nyeri menelan juga sama ya dokter ya, kurang lebih apa bedanya dok? Jadi gini, kalau tenggorok itu secara bahasa medis adalah faring ya. Kalau amandel itu nama bahasa medisnya tonsil. Jadi kalau radang amandel namanya tonsilitis, tinggal ditambahin huruf is di belakangnya. Kalau radang tenggorokan itu disebutnya adalah faringitis. Tentunya ini memang organ yang kebetulan dia tetanggaan ya. Jadi tapi pada kenyataannya radang amandel ini bisa menjadi satu kesatuan bersama dengan radang dari tenggorokan. Jadi tonsilofaringitis. Bahkan bisa sampai meluas ke pita suara ya. Tonsilofaringitis dan laring ya, pita suara laring ya. Laringitis. Jadi kalau memang infeksinya sedemikian kuat dan hebat ya, tergantung imun dari seseorang tersebut. Jadi bukan hanya tenggorokan dan amandel saja, itu bisa meluas sampai ke pita suara. Jadi radang amandel ini bisa terjadi sendiri, amandelnya saja, atau bisa bersamaan dengan tenggorokan atau faring, jadi faringitis. Paling sering sih memang dia selalu join nih, selalu berbarengan, jadi nggak sendirian. Ya, kalau faring itu dia biasanya di tenggorokan bagian belakang, keluhannya sama-sama sakit menelan, tetapi dia masih bisa menelan, ya, dia masih bisa ada kemampuan untuk menelan makanan. Tapi kalau udah dengan tonsilitis atau radang amandel, amandelnya membesar dan membengkak sehingga menutup dari rongga tenggorokan ya. Biasanya keluhannya selain nyeri tenggorokan disertai juga dengan sulit menelan. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi memang ada hubungannya juga ya dok ya kalau misalnya. Ya. Nah untuk tadi dokter yang katakan parah itu gejalanya seperti apa dok yang memang sudah masuk kategori parah nih dok, dan kenapa bisa terjadi seperti itu dok? Oke, jadi kalau kita bicara parah atau kita bicara tentang severity ya, kita akan berbicara dengan komplikasi tentunya ya. Jadi parah itu apa kayak gimana sih? Oh saya sakit tenggorokan sampai nggak bisa nelan, sampai nggak bisa makan, itu sangat subjektif. Jadi ada kriteria yang sifatnya istilahnya subjektif yang dipaparkan pasien, tetapi kita sebagai dokter atau ya apa namanya, beberapa dokter THT kita punya parameter ya. Jadi kalau saya bagi komplikasi itu berat atau ringannya, kita mulai dengan komplikasi. Jadi komplikasi kita bagi menjadi 3 macam ya Kak Cynthia ya. Jadi ada komplikasi yang sifatnya lokal, kemudian ada komplikasi yang sifatnya regional, kemudian ada komplikasi yang sifatnya sistemik. Mungkin bahasa ini masih bisa dipahami ya. Lokal itu artinya apa? Dia cuman ya terjadi komplikasi yang sifatnya di dekat-dekat amandel ya. Jadi kalau radang amandel namanya tonsilitis, dia bisa meluas ke area langit-langit mulut atau yang bisa menimbulkan nanah ya. Jadi ada nanah di sekitar langit-langit mulut, namanya abses peritonsiler. Jadi saya
beberapa kali nih didatangin pasien sampai nggak bisa makan sama sekali. Nyeri tenggorokannya itu lebih hebat daripada, jadi dia tidak bisa mengkompensasi rasa nyeri tenggorokan dan tidak bisa menelan, tidak bisa masuk makan sama sekali, bahkan minum pun susah ya. Dan kalau misalkan sudah muncul abses peritoneal atau terjadinya suatu akumulasi nanah ya, jadi muncul nanah nih ya di area langit-langit mulut, itu harus segera dilakukan tindakan ya untuk dievakuasi nanahnya ya. Itu komplikasi yang sifatnya contoh dari komplikasi lokal ya. Jadi muncul abses atau nanah di sekitar langit-langit mulut bagian belakang. Kemudian juga ada yang disebut komplikasi regional. Nah, dia udah mulai menjelajah nih ya ke daerah-daerah sekitarnya ya, ke daerah leher. Ya, muncul nanah yang lebih berat lagi ya. Jadi ada yang namanya abses secara medis itu disebutnya abses tenggorok ya. Abses tenggorok yang bagian belakang maupun abses tenggorok yang bagian samping, abses parafaring dan abses retrofaring. Nah, ini merupakan kondisi yang sifatnya mengancam jiwa karena itu bisa menyebabkan kematian. Dia bisa menyebabkan kondisi di mana terjadinya suatu sumbatan jalan nafas ya, karena lehernya menjadi membengkak sehingga menekan dan menggencet ya. Jadi menekan saluran nafas sehingga orangnya menjadi sesak. Dan kalau misalkan bagian belakang tenggoroknya terisi nanah, nanah tersebut bisa pecah kapan saja dan bisa masuk ke saluran nafas. Itu hitungannya bisa hitungan menit. Terjadi suatu yang namanya aspirasi, pneumonia aspirasi. Infeksi paru-paru diakibatkan saluran nafas atau paru-paru kemasukan nanah dari tenggorokan bagian atas. Itu komplikasi yang sifatnya regional. Ya, cukup mengerikan menurut saya, dan saya pernah beberapa kali mendapatkan kasus seperti itu. Ada yang datangnya masih dalam kondisi yang bisa kita selamatkan ya, bahkan kita sampai lakukan tindakan penyelamatan jalan nafas. Jadi dilakukan trakeostomi ya. Kita buatkan lubang nafas dari leher untuk menyelamatkan jalan nafasnya, untuk mencegah nanah dari infeksi nanah yang dari tenggorokan gara-gara amandel tuh ya. Ya. Dan ada juga yang memang sudah terlambat sehingga yang memang tidak tertolong karena radang amandel. Itu contoh dari komplikasi regional. Ada juga ini bisa melibatkan organ lain ya. Dia bisa kuman yang dari infeksi amandel ini bisa jalan-jalan masuk ke katup jantung. Atau terjadi suatu infektif endokarditis sehingga ya ada gangguan jantung ya, sesak nafas ya. Kemudian juga infeksi ke area menjadi berdarah ya. Kemudian kalau misalkan jalan-jalan dia ke sendi, dia bisa menjadi rheumatic fever atau demam rematik. Ya, sakit di area persendian. Jadi dia bisa ekspansi kemana aja nih si kuman. Dia sifatnya mengancam jiwa, itulah dikatakan itu sudah menjadi parah. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi memang cukup parah ya, berbahaya ya dokter ya berarti. Iya, banyak yang nggak tahu. Iya. Tapi betul. Itu kalau saya sih di rumah sakit saya biasanya menemukannya orang kalau ya karena saya memang tinggal di Bandung, Bandung tuh kan dikelilingi oleh pegunungan ya. Jadi orang-orang tuh kalau di sini tuh baru datang itu kalau sudah parah. Jadi kalau misalkan masih ringan-ringan, dia mencoba mengobati sendiri ya dengan ala kadarnya lah. Atau mungkin dia berobat ke yang dekat, dokter yang dekat, mungkin tidak ke spesialis, tidak sembuh tahu-tahu datang dengan keluhan yang sudah berat ya, sudah lehernya bengkak, sudah isinya nanah semua ya. Bahkan ada satu kondisi yang disebut sepsis. Manakala ketika kuman dari radang aman ini dia masuk ke darah. Kalau sudah sepsis itu kemungkinannya sudah agak berat ya untuk diselamatkan dan harus masuk ke ruangan intensive care unit ya, ke ICU ya. Oke.
Berarti dokter, tadi kan dokter bilang juga ada kaitannya dengan laring ya dokter ya, pita suara. Ya, Artinya benar bisa berpengaruh terhadap suara juga nggak sih dokter orang yang radang amandel ini dok? secara tidak langsung bisa saja kalau misalkan jadi walaupun bukan jarang ya, ada saja kasus yang seperti itu. Jadi ketika terjadi suatu peradangan hebat di selaput lendir ya, selaput lendir dari tenggorok, jadi radangnya itu bisa mulai dari amandelnya, kemudian ke tenggorokannya, ke faringnya, bahkan bisa ke laring, ke pita suara ya. Nah, itu bisa terjadi pada orang-orang yang sifatnya kekebalan tubuhnya kurang baik atau kita sebutnya imunokompromis ya. Nah, ini bisa saja terjadi. Nah, pertanyaannya orang-orang yang seperti apa yang bisa berpotensi terjadi suatu infeksi saluran nafas atas kalau mungkin saya bilang ya. Itu pada orang-orang yang memiliki penyakit diabetes mellitus ya, kencing manis ya. Kemudian penyakit orang yang memiliki penyakit HIV, AIDS ya, itu orang-orang yang memang imunnya rendah ya. Autoimun seperti penyakit lupus ya, itu berpotensi untuk lebih rentan terkena infeksi. Ya. Oke. Tapi dokter, radang amandel ini apakah menular dokter? Katanya kalau misalnya minumnya bareng atau makannya di satu sendok yang sama ada potensi gitu dokter. Benar nggak sih dok? Betul sekali. Jadi kita tidak, makanya ya, ini kondisi pandemi seperti ini mengajarkan kita untuk lebih aware ya, mengajarkan kita lebih istilahnya social distancing. Artinya kita mungkin harus sedikit seudon lah kalau kita bilang ya, kita tidak pernah tahu teman kita, keluarga kita tuh dalam kondisi yang fit, dan kita tidak pernah tahu apakah kita fit seterusnya. Ya. Jadi kalau misalkan bayangkan kita satu meja dengan orang yang mungkin dengan teman kita yang sudah lama tidak kenal, kita bertemu, kita makan bareng, dan kemudian bisa jadi mungkin dia bersin ya, mungkin dia sedang ada radang amandel, bisa jadi atau radang tenggorokan yang kayaknya masih nggak apa-apa nih. Begitu dia batuk, dia mengeluarkan droplet ya, kuman-kuman pernafasan, dan kalau misalkan ruangan tertutup, ber-AC itu akan dengan mudah spreading, akan dengan mudah menyebar ya. Jadi penyakit ini memang bisa saja berpotensi menular ya, terutama pada itu dia, kitanya nggak cuci tangan, kita makan bareng ya, kadang-kadang saya mau minta dong nyobain cicip-cicip teman nasinya, teman lauknya kita ambil, dan dia habis itu batuk ya udah semakin lengkap sudah, infeksi tersebut bisa terjadi. Oke, jadi betul ya dok, memang bisa menular berarti radang amandel ini? Bisa menular. Oke. Nah, dokter, sebaiknya apa dokter yang harus dilakukan ketika tadi udah merasakan gejala-gejala radang amandel ini dok? Oke, jadi menurut hemat saya, kalau misalkan Bapak Ibu yang menyimak acara ini ya, terutama pada anak-anak ya, jadi kalau misalkan udah kelihatan nih anaknya udah sakit tenggorokan, udah nggak enak ya, udah mulai mogok makan, segera bawa ke dokter ya, dokter terdekat, boleh ke dokter umum, atau bila memungkinkan ada dokter PHT di dekat ya, atau di rumah sakit yang bisa terjangkau dari tempat tinggal, datanglah untuk berkonsultasi dan diperiksa ya, diperiksa apakah ini merupakan radang amandel kah atau radang tenggorokan, sehingga mendapatkan pengobatan yang tepat ya, pengobatan yang appropriate. Jadi istilahnya sebaiknya ya berkonsultasi ke dokter untuk diberikan obat yang benar. Oke. Terus dokter, ada juga ya dok beberapa kasus yang satu kali kena gitu ya dok, akhirnya kambuh lagi itu secara sering, itu kenapa dokter? Apakah memang kumannya ini nggak hilang atau gimana ceritanya dok? Oke, kita balik lagi ke definisi tadi ya, amandel ya. Jadi amandel itu kan memang dia adalah suatu jaringan ya, dia bentuknya seperti bakso ya. Pada normalnya itu dia tidak terlihat, tidak menonjol. Tapi apabila dia sudah sering terkena infeksi yang berulang, ya dia itu tidak akan menjadi fungsi, tidak akan berjalan, tidak akan menjadi bagian dari imun lagi.
ya, dia akan berubah menjadi sarang kuman. Dia akan menjadi masuk ke fase yang disebut hipertrofikans. Jadi dia akan membesar, dan isinya adalah sarang kuman. Ya, jadi kalau misalkan sudah sering terinfeksi, jadi menurut Perhimpunan Dokter THT di Amerika ya, itu menyebutkan kalau misalkan sudah lebih dari 3 atau 4 kali dalam 1 tahun sering terinfeksi amandelnya, ya, amandelnya jadi membengkak, itu sudah menjadi suatu indikasi untuk dilakukan operasi pengangkatan amandel. Jadi bisa saja terjadi, ya, dia mengulangi pola hidup yang sama. Kalau mau makan, cuci tangannya bolong-bolong, malah seringnya nggak cuci tangan, ya. Makannya ya itu lagi, makan pedas, sering makan gorengan, ya, minum dinginnya terlalu sering, amandel yang mungkin sekali terinfeksi makin membesar, ya itu menjadi lingkaran setan jadinya, ya. Kok nggak sembuh-sembuh nih, kok makin sering nggak enak sih tenggorokan saya, Pak. Bahkan lebih sering tahun ke tahunnya. Nah, itu hati-hati, ya, itu sudah masuk ke fase hipertrofikans, ya, itu sudah merupakan salah satu indikasi ya untuk melakukan operasi pengangkatan amandel. Oke. Tapi kalau misalnya lagi kambuh gitu dokter, makan makanannya berarti harus ini juga ya dok, misalnya harus makan bubur atau gimana dok? Logikanya kalau misalkan gini ya, kita misalkan saya kebetulan sering hobi motor ya, otomotif. Kaki saya kena knalpot panas ya, terus luka nih ya. Kalau misalkan sering kegesek dengan celana saja, itu sakitnya minta ampun. Kena air sakit, dipegang-pegang sakit, ya, perlu memerlukan waktu untuk penyembuhan kulit saya yang sakit tersebut, ya. Nah, apalagi kalau selaput lendir yang ada di amandel kita sedang radang. Kalau kita paksakan, kita masukkan makanan yang konturnya lebih keras dari biasanya, tentunya proses penyembuhan tersebut akan lebih sulit, ya, sehingga kita membutuhkan jenis makanan yang kalau bisa nggak banyak dikunyah. Jadi ketika dimasukkan ke mulut tuh langsung masuk ke tenggorokan dengan mudah. Jadi nggak banyak intervensi dikunyah. Ya contohnya ya bubur ya, atau misalkan jus ya, atau susu, itu kan lebih toleran untuk diterima oleh tubuh kita karena proses pergesekannya dengan tenggorok atau amandel nggak banyak nih kalau lagi radang ya. Jadi konsistensi dari makanan tersebut harus kita atur, kalau bisa ya lebih lunak dan lebih cair menurut saya. Oke. Siap. Baik, Dokter Ilman, nanti kita lanjutkan lagi di segmen selanjutnya ya dokter. Oke, baik. Nah, itu dia sahabat Eljon, tadi Dokter Ilman sudah banyak yang memberikan informasi mengenai radang amandel, dan kita juga sudah tahu sebenarnya fungsi dari amandel itu apa. Dan di segmen selanjutnya kita akan membahas mengenai operasi amandel ini. Apakah ini merupakan satu-satunya pengobatan dari radang amandel ini? Jangan kemana-mana, tetap di Eljon Medical Forum.